Adakah Nabi setelah Yesus menurut Alkitab? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengutip beberapa bagian firman Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu ulasan penting dan menarik dengan judul Adakah Nabi setelah Yesus menurut Alkitab? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya perlu membahas ulasan ini karena ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, tolong dulu memberikan penjelasan apakah ada Nabi setelah Yesus menurut Alkitab. Atas dasar adanya pertanyaan yang ditujukan kepada saya berkaitan dengan hal ini, maka saya sebagai seorang yang melayani Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan penjelasan apa sesungguhnya yang dikatakan Alkitab secara eksplisit, secara terang benderang, bahkan secara jelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengutip beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama, Matius pasal 24, ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks bacaan ini, mulai dari pasal 24 sampai pasal 25, Injil Matius memberikan penegasan dan penjelasan tentang khotbah akhir zaman yang diucapkan, dikatakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi dalam konteks ini Yesus yang berkata-kata, Yesus yang berbicara, di mana Yesus dengan tegas berkata bahwa di akhir zaman ada Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Saudara dikasihi Tuhan, kita memang tidak bisa memungkiri tanda-tanda dan mujizat-mujizat bisa diperbuat oleh Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Tetapi khotbah Yesus tentang akhir zaman ini tidak bisa kita buat menjadi pegangan kalau saat ini ada mujizat, tanda-tanda ajaib yang terjadi melalui sebuah pelayanan hamba Tuhan, maka kita langsung secara sembarangan membabi buta mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, maka dia adalah Mesias-Mesias palsu, maka dia adalah nabi-nabi palsu. Kenapa saya katakan demikian? Memang kita benar-benar harus selektif, harus sangat hati-hati. Kita perlu mempelajari background, latar belakang seseorang, bagaimana relasi hubungannya dengan Tuhan. Karena Yesus pernah bersabda dan berkata dalam khotbah di bukit, pohon itu dikenal baik dari buahnya. Bagaimana relasi hubungan orang ini dengan Tuhan?
bagaimana ketundukan, ketaatan, pengabdiannya dengan Tuhan, bagaimana motivasi, alasan yang mendorong dia untuk melayani dalam kesembuhan atau karunia kesembuhan, karunia mujizat. Apakah sentral dan tujuannya untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama, atau justru sebaliknya untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Saudara dikasihi Tuhan, kembali kita kepada pertanyaan tadi. Adakah Nabi setelah Yesus menurut Alkitab? Maka dari Matius 24 ayat 24 ini jelas terlihat bahwa ternyata memang ada Mesias, ada nabi-nabi setelah Yesus. Karena ini merupakan nubuat dari Yesus untuk masa yang akan datang dalam konteks Yesus mengucapkan saat itu. Saudara dikasihi Tuhan, tapi perlu kita hati-hati bahwa ternyata yang akan datang itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Saudaraku dikasihi Tuhan, bahkan kalau kita bandingkan di dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 20, Yesus kembali mengajarkan dalam khotbah di bukit. Dikatakan demikian, waspadalah, bahasa lain waspadalah, hati-hatilah, berjaga-jagalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Perhatikan baik. Yesus kembali memberikan penegasan di sini. Kita perlu waspada dan selektif, berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap kedatangan dari nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ternyata beberapa kali Yesus mengulang bahwa memang setelah zaman Yesus atau setelah Yesus naik ke surga, ternyata pada masa-masa kemudian akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ini sangat clear, tegas, jelas dan terang benderang. Yesus memang berkata akan datang nabi, tapi dikatakan di sini nabi-nabi palsu. Inilah informasi yang begitu gamblang, yang begitu eksplisit dan terang benderang dari sudut kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau saya baca nanti satu bagian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2 makin memberikan penegasan yang setegas-tegasnya kepada kita. Apa itu? Saya bacakan untuk kita. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Artinya, di zaman perjanjian lama ada banyak nabi yang muncul untuk menyampaikan firman atau penyambung lidah Allah, menyampaikan maksud, ketetapan dan tujuan Allah bagi umat Israel. Ada banyak nabi-nabi yang bisa kita temukan dalam perjanjian lama.
memang Tuhan menyampaikan atau berbicara kepada umatnya di zaman perjanjian lama berulang kali dalam berbagai cara, itu dengan perantaraan nabi-nabi. Perhatikan ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ada di sini penunjuk waktu yang sangat jelas. Zaman dahulu dengan zaman akhir. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan kepada kita. Ternyata nabi-nabi berbicara kepada bangsa Israel pada zaman dahulu. Dan saat ini puncaknya, puncak pewahyuan, puncak Allah menyatakan dirinya. Bukan lagi melalui nabi. Karena puncak pewahyuan dan penyataan diri Allah itu di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tidak ada lagi nabi yang lain. Yesus tadi memberikan penegasan, kalaupun ada nabi yang lain, itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu Saudara yang membuat pertanyaan kepada saya mau jelaskan kepadamu saat ini, bahwa memang setelah Yesus tidak ada lagi nabi yang benar. Itu menurut Alkitab. Tapi yang Yesus nubuatkan adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dan Yesus memberikan penegasan bahwa kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Karena apa? Karena mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus dan juga apa yang diajarkan oleh para rasul atau murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya ulasan singkat praktis sederhana ini boleh menjawab apa yang telah menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Ini saya tidak mengaitkan dengan keyakinan orang lain, tapi saya menjawab dari sudut pandang kekristenan atau Alkitab, bahwa memang menurut Alkitab puncak pewahyuan, puncak penyataan Allah itu ada di dalam diri Yesus. Setelah Yesus tidak ada lagi, kalaupun ada, itu adalah Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Seperti yang sudah saya tunjukkan di ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang lain. Kiranya ulasan yang praktis singkat sederhana ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.